silakan tampil di media sosial. Jangan malu, Jangan tulis malu. ya. Tulis apapun, tentunya yang baik ya Mbak ya. Tulis apapun, jangan malu. Nantilah pikirkan misalnya, aku tulisanku belum bagus. Jangan dulu gitu Mbak. Karena berdasarkan pengalamanku, momennya adalah aku tuh pernah baca ya Mbak ya. Bercerita itu adalah obat gitu Mbak. Nah, betul, obat. iya. Aku saat ini memahami bahwa semua orang tuh punya luka masa lalu lah gitu. Nah, aku tuh pengen Mbak Indah cerita lebih jauh ya. Apa momen yang paling nyata sih Mbak, di mana Mbak Indah tuh ngerasa bahwa Tuhan tuh sebenarnya lagi deket banget, walau kita tuh kadang ngerasa waktu itu tuh kita sendirian. Hai Sahabat Das, selamat datang di podcast Das Diaris bersama saya Dini Anjung Sari. Di podcast kita kali ini begitu spesial karena Das Diaris menghadirkan kisah perjalanan inspiratif dari para sahabat The Friend Indeed. Nah, hari ini kita mau membuka lembaran kisah seorang perempuan yang belajar memeluk luka tanpa kehilangan arah. Dia adalah Indah Aulia Utami, seorang penulis dan juga HRD di perusahaan BUMN. Nah, Indah menulis kisah berjudul Lara Punya Masa Untuk Reda dalam buku Tumbuh Meski Tak Utuh, terbitan dari Bentang Pustaka tahun 2023. Sebuah refleksi jujur tentang karir, pilihan, dan proses pulih. Nah, dan hari ini kita akan mengenal sisi lain dari Indah, bukan hanya sebagai penulis, tapi juga sebagai perempuan yang sedang menata ulang dirinya, bagaimana ia melewati masa paling sunyi dalam hidupnya, dan bagaimana akhirnya tulisan itu menjadi jalan pulang menuju dirinya sendiri. Tapi sebelum itu, nonton podcast ini sampai selesai, like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Halo Mbak Indah, apa kabar? Selamat datang di podcast Das Diaris ya Mbak. Ya, sehat Mbak. Mbak sehat? Sehat. Kita terakhir tuh ketemu ada kali Mbak 3-4 bulan yang lalu nggak sih? Iya, Di udah lama. The Friend Indeed ya, Yes, benar. punya acara ya. Aduh, aku tuh seneng banget ketemu Mbak Indah. Kalau nggak salah kita duduknya deketan ya Mbak. Ya, samping-sampingan. waktu itu. Samping-sampingan Iya, ya. benar. Itu tuh saking kita ketemu sama beberapa teman-teman yang spesial banget ya Mbak ya. Benar. Wah, nah ini sahabat Das, ini Mbak Indah ini salah satu dari orang-orang inspiratif dari The Friend Indeed yang sekarang ini suatu kehormatan banget buat kita bisa ngundang di tengah kesibukannya bisa ngundang Mbak Indah ke sini. Nah, Mbak Indah nih, Mbak Indah ini, sahabat aku kasih bocorannya nih Mbak. Udah banyak banget bocorannya nih tentang Mbak Indah. Mbak Indah ini dari keluarga Minang yang tumbuh dan besar di Supayang, Tanah Datar. Bener ya Mbak ya? Benar Mbak. Ini nih dari masa kecil di sana ya Mbak ya? Iya, benar. Keluarga juga di sana? Keluarga di sana. Sekolah di Batu Sangkar. Sekolah di Batu SMP, Sangkar. lalu SMA di Batu Sangkar. Lalu habis itu merantau Mbak ke Jatinangor. Jatinangor. kuliah di Nah, sana. yang spesial juga dari Mbak Indah. Mbak Indah ini seorang psikolog loh. Kuliah jurusan psikologi di Universitas Negeri di Bandung. Iya, benar. Ya Mbak ya? Di Unpad. Di Universitas Unpad, Pajajaran. Universitas Pajajaran. Wow, dari dari Tanah Datar, Batu Datar, Sangkar, terus Jatinangor. Nangor. Iya. Itu ini nggak Mbak, awal-awal tuh agak kaget nggak udah ya udahlah flow aja deh ngikutin gitu. Ya, shock sih Mbak. Baru pertama kali merantau kan, iya ya udah jauh dari orang tua gitu. Iya. Ya shock lah ya, culture shock lah orang-orang nyebutnya sekarang ya. Ya lumayan panjang sih masa adaptasinya ya waktu itu ya, 2013. Lalu untungnya karena banyak teman ya Mbak ya, jadi ada support system. Jadi ya alhamdulillah masa-masa awal merantau itu jadi bisa dihadapi dengan baik lah. Ya, gitu. baik ya. Tapi ini ya kayaknya kalau lihat
Mbak Indah ini nggak kelihatan kayak orang yang baru merantau loh Mbak. Oh iya. Iya. Logat Minangnya juga nggak terlalu ketara sih ya. Oke, udah mulai ini ya Mbak ya, membaur sama Membaur ya. Jakarta kali ya. Ya, ya, ya. Dan sahabat Das, Mbak Indah ini sekarang ini berprofesi sebagai HRD di salah satu perusahaan BUMN. Iya, revisi dikit Mbak, aku di BUMD, Badan BUMD. Usaha Milik Daerah, salah satu di Jakarta. Aku spesifikasinya di bagian HR recruiter Mbak. Ya, rekrutmen, bagian rekrutmen. ngerekrut gitu. Gitu ya. Iya. Oh, oke. Syarat-syaratnya apa sih? Mungkin nih ada sahabat Das nih yang pengen tahu syarat-syarat rekrutmen untuk BUMD itu apa Mbak? Oke, biasanya kita job posting gitu ya Mbak di platform milik perusahaan. Di situ ada kualifikasinya sih Mbak. Jadi ada pencocokan dengan posisi dan kualifikasi. Biasanya ada sih kita untuk level SMA, lalu pendidikan D3 S1 tuh biasanya kita ada buka peluang gitu untuk itu gitu. Tapi untuk detailnya syarat-syaratnya itu ya biasa ya Mbak ya, kalau misalnya ada posisi untuk kebutuhan yang SMA ya pendidikannya SMA, D3 ya ada dicocokkan lah gitu dengan kualifikasinya. Berarti ada ada peluang ya. Misalnya syaratnya ada yang SMA juga, Ya, ada yang benar. S1, D3, D3 gitu ya. gitu Ada juga ya Mbak ada ya. Mbak. Oke. Kalau misalnya pengen tahu tentang rekrutmen di perusahaannya Mbak Indah, kemana Mbak? Ada itunya nggak sih? Ada. Oke. Jadi kebetulan gak apa-apa ya Mbak ya, aku nih. sebutin perusahaan yang aku kerja ya. Iya. Jadi aku tuh kerja di salah satu BUMD Jakarta, tepatnya di Pamjaya, perusahaan air minum DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau cari peluang kesempatan berkarir di Pamjaya, itu bisa ke platform milik Pamjaya, ada di website Pamjaya. Lalu kita punya di LinkedIn juga, LinkedIn Pamjaya, sama di Instagramnya Mbak gitu. Nanti dikepoin aja, di googling. Nanti dibantu dikasih di sini. Di sini di bawah ya Mbak Di bawah linknya ya. gitu. Jadi wah ini kalian ini dapat banget informasi bagus banget loh hari ini. Makanya tetap nonton podcastnya Mbak Indah sampai selesai karena bakalan banyak banget informasi menarik lainnya. Nah Mbak Indah, kenapa sih tertarik psikologi Mbak? Oke. Psikologi dulu tuh waktu SMA ya Mbak, aku tuh sebenarnya nggak suka hitung-hitungan. Kayaknya banyak. Klise ya, alasan klise gitu. Kayaknya banyak deh Mbak. Ya, nggak suka hitung-hitungan, dan aku tuh memang dari dulu sukanya bahasa Mbak, Ya. bahasa. Dulu kepikiran tuh karena emang salah satu hobiku adalah baca novel tuh Mbak, novel. Terus dulu biasalah waktu SMA kan ada adaptasi juga pertemanan, urusan asmara gitu ya Mbak ya. Jadi cari-cari apa nih jurusan yang cocok biar aku tuh kalau berinteraksi sama orang aku bisa memahami orang itu gitu. Iya. Aku kalau misalnya cari pasangan aku bisa memahami dia. Nah, iya. Walaupun masih PR ya Mbak sampai sekarang. Nah, Padahal udah psikolog. iya nggak psikolog juga bisa sebenarnya Mbak. Iya. Nah, itulah pikiran indah saat SMA itu Iya, Mbak. iya. Ya udah tuh dicari tahu apa ya, terus ada kakak dari temanku, dia ngambil psikologi Mbak. Dia cerita-cerita lah, terus bilang psikologi tuh ini loh berobat jalan loh, Oh, gitu. katanya belajar ini kejiwaan, kayak gitu-gitulah Mbak waktu itu. Mulailah aku tertarik, cari tahu tuh psikologi mana yang bagus gitu ya Mbak. Pengennya dulu masuk UI ya Mbak ya, cuma takdirnya berbelok lah Ya, ke ya, Unpad ya, gitu, ya, karena kebetulan di Unpad psikologinya IPA Mbak, sesuai sama jurusanku kan. gitu. Iya. Biasanya psikologi bukannya IPS Mbak? Ya, kebanyakan IPS ya, Iya, Mbak. iya. Jadi di beberapa univ di Indonesia itu ada yang IPA, Mbak. Oh, baru tahu iya, nih. gitu. Oke, Nah, iya. salah satunya di Unpad. Karena kebetulan waktu SMA aku pernah studi banding lah, Mbak, gitu. Kita anak-anak SMA buat kuliah di mana aja di kampus di Jawa. Kebetulan pernah ke Unpad, psikologi Unpad. Ya udah bulatin tekad tuh, ya udah deh aku coba di psikologi gitu, karena nggak ada hitung-hitungannya gitu kan ceritanya. Padahal Mbak ada statistik ya, tetap ada hitung-hitungannya. Tetap ya, nggak bisa hitungan nggak bisa lepas gitu dari hitung-hitungan. Nggak bisa ngumpet ya Mbak ya. Iya, nggak Tetap bisa. Ketemu juga hitung-hitungannya. Juga. Oh, ya ampun. Ya udah akhirnya singkat cerita kuliah deh di Jatinangor. Di Jatinangor. Berarti udah kampus Jatinangor itu kampus baru nggak sih Mbak? Maksudnya yang lama apa yang baru ya itu? Oh,
Kampus kan lama ITB ada Unpad, Oh Jatinangor iya, ya? Unpad Jatinangor, terus ada Unpad di Pati Ukur juga Mbak. Oh iya, Yang di Pati iya, Pati Ukur, Ukur. itu yang di Bandung kotanya Bandung, oh iya, kan. nah itu kan yang lama ya. Iya, yang lama Oh, itu. kalau ini di Jatinangor Di ya. Jatinangor, di Sumedang. Sumedang ya, iya. Soalnya iya. kan kalau orang-orang kuliah di mana, di Bandung gitu kan, biar praktisnya ya. Tapi Iya. orang kan Jatinangor nggak tahu orang di Sumedang Mbak gitu. Ternyata ya Sumedang ya Ternyata maksudnya bukan ya. di Bandung gitu loh. Gitu. Iya. Tapi dia ada kampus Bandung juga, kampus di Bandung yang di Bandung, Pati iya. Ukur itu Mbak. Iya, ya, karena itu yang awal-awal kan di kota Bandung ya. Iya benar. Tapi enak Jatinangor lah ya Mbak ya. Jatinangor asri sih menurutku Iya, situ. terus nggak terlalu macet juga ya. Bandung Udah macet macetnya. ya bener. Ya seperti itu Mbak. Akhirnya udah di Jatinangor. Kan itu komplek pendidikan juga ya Mbak. Iya, Ada betul. ITB Ada Jatinangor, ITB. terus ada IKOPIN, lalu ada IPDN di sana. Iya, betul. Wow. Jadi ini sahabat, kata Mbak Indah, psikologi itu berobat jalan. Jadi untuk diri sendiri juga ya. Iya, gitu. untuk diri sendiri dan bagusnya juga untuk orang lain gitu ya Mbak gitu. Tapi yang utama berobat itulah diri dulu. Iya. Ya. Biar orang lain juga bisa kita bantu ya Mbak. Kan Iya, kalau kita harus sembuh dulu buat bantu orang lain. Makanya kalau kita sendiri aja masih banyak sakit gitu ya Mbak ya. Nah, gimana mau nyembuhin orang lain? lain, Wah, gitu. ini menarik loh ini. Iya. Waduh. Nih, aku tuh sebenarnya pengen banget ngobrol lebih dalam soal proses ini nih. Karena banyak banget nih Mbak Indah masuk nih ke tim Dasdiaris, pengen banget penasaran sama bukunya Mbak Indah. Jadi Mbak Indah ini sahabat merupakan salah satu penulis dari buku Tumbuh Meski Tak Utuh ini. Tapi kita akan bongkar lebih jauh tentang perjalanan Mbak Indah dalam menulis. Nah, gimana sih Mbak, ini banyak banget yang penasaran, gimana sih caranya dari misalnya proses menulis itu seperti apa, kemudian sampai bisa ke meja penerbit. Nah ini jadi waktu pertama kali Mbak Indah menulis, Lara punya masa untuk reda. Iya. Nah, apakah Mbak Indah sudah tahu bahwa tulisan ini akan jadi buku atau semuanya mengalir begitu aja Mbak? Oke. Jadi mungkin aku ceritain dulu ya Mbak, kenapa kita bisa bertemu nih 20 orang, kita nyebutnya Caraka Mbak, sebagai penyampai pesan gitu ya. Caraka ini komunitas Mbak? Ya, komunitas berarti hitungannya. Penulis ya. Jadi kita berawal dari workshop nulis Mbak, yang diadain oleh Karir Kelas dan Bentang Pustaka Penerbit Mayor Indonesia. Lalu kita diseleksi tuh Mbak, kayaknya hampir 3 bulanan ada gitu ya kita diseleksi. Tiap minggu dikasih tantangan nulis. Tiap minggu tuh ada tema-tema tertentu Mbak. Kita disuruh nulis. Buat berani aja kita tampil dulu di media sosial. Dikasih tema pernah tentang pernikahan, karir, putus cinta. Lalu kita juga dikasih tantangan nulis cerpen juga Mbak. Dan pernah nulis di aplikasi Rakata miliknya Bentang Pustaka. Itu kita di challenge gimana kita nulis, lalu kita juga mempromosikan tulisan kita, lalu kita juga terbuka dengan kritik dan saran Mbak. Nah jadi kalau misalnya ada teman-teman ingin nulis, itu sih menurut menurut aku pribadi, silakan tampil di media sosial, jangan malu. Jangan tulis malu. Ya. Tulis apapun, tentunya yang baik ya Mbak ya. Tulis apapun, jangan malu. Nantilah pikirkan misalnya, aku tulisanku belum bagus. Jangan dulu gitu Mbak. Karena berdasarkan pengalamanku, kalau nunggu bagus terus, kita nggak akan maju-maju gitu loh Mbak. Iya. Tulisannya nggak akan jadi gitu. Jadi tulisan versi aku yang bagus itu adalah tulisan yang udah jadi, tulisannya udah selesai gitu Mbak. Iya. Jadi buat teman-teman ya coba aja dulu, gimana kalau misalnya pengen tahu nih penerbit, gimana penerbit tahu kalau kita malu ya Mbak nulis, nggak memperlihatkan diri kita gitu. Kalau sekarang kan media sosial kan itu udah gampang ya Mbak ya. Iya, udah gampang gitu untuk penerbit-penerbit, editor-editor juga mencari penulis-penulis itu juga dari media sosial Mbak. Gitu ya Mbak ya. Jadi ketika ya kita mau menjadi penulis, silakan tulis di platform media sosial. Beruntungnya nanti juga akan menemukan penerbit ya kalau mau jadi buku gitu. Atau sekarang juga bisa Mbak nerbitin buku sendiri gitu. Oh gitu ya? Iya.
Nah, jadi historinya seperti itu sih Mbak, Iya. aku dari komunitas dulu. Dari komunitas dulu. Mungkin nanti bisa sharing dari apa namanya komunitas yang Mbak Indah itu di apa Caraka ya Iya, namanya. jadi kita komunitas karir kelas yang ngadain writing gitu Mbak, writing. Jadi kita kumpul nih dari komunitas itu 20 orang. Kita sebutlah nama kita Caraka. Penyampai pesan. seperti itu. Caraka tuh penyampai pesan ya. Wah, menarik. Ya. Nah, Mbak Indah pada waktu menulis ada nggak sih akhirnya pada waktu momen kapan yang akhirnya Mbak Indah itu ngerasa aku siap nih untuk apa terjun gitu loh untuk jadi penulis. Ada momen tertentu nggak sih yang menguatkan gitu loh, yang menguatkan hati Mbak Indah? Oke. Jadi momennya adalah aku tuh pernah baca ya Mbak ya, bercerita itu adalah obat gitu Mbak. Nah, betul, obat. iya. Aku saat ini memahami bahwa semua orang tuh punya luka masa lalu lah gitu ya. Dan untuk menyembuhkan si luka itu, nyebutnya kita si luka itu ya salah satunya dengan bercerita. Bercerita tuh banyak medianya. Dan salah satu yang menurutku aman itu adalah menulis Mbak. Aku menulis, aku tulis misalnya di diary atau aku belum publish itu, menurutku ya nggak akan ada yang ngehina lah bahasanya gitu ya. Ya itu menurutku ruang aman lah buat aku nulis sebagai penyembuh luka tadi gitu. Nah makanya waktu itu ada media, ada komunitas karir kelas ngadain workshop nulis gitu Mbak. Aku kepantik juga nih gimana caranya tulisan atau proses aku sembuh itu dari sakit itu orang lain juga bisa ngerasain itu loh Mbak. Ya itu penting banget Mbak. Nah jadi aku ngerasa ya oke nih medianya aku buat aku sembuh, orang yang membaca juga jadi sembuh dengan tulisanku. Gitu. Harapannya itu sih Mbak dari itu aku ngelihat tulisan aku ini bisa nih buat penyembuh diriku dan juga orang yang baca gitu. Jadi itu sih Mbak pemantik buat aku nulis ya. Tapi memang sayang banget sih Mbak kalau kita punya sesuatu yang bagus untuk dibagi, siapa tahu itu nggak cuma bermanfaat untuk diri kita tapi juga bisa membantu orang di luar sana untuk pulih dari lukanya. Itu berarti banget sih. Benar. Iya Mbak. Aku tuh suka banget buku-bukunya Jack Canfield, itu The Chicken Soup. Itu kan kumpulan cerita-cerita juga ya. Ada satu anak TK yang bilang ketika dia datang ke satu sekolah, terus dia bercerita tentang kisah-kisah yang dia tulis, anak ini bilang, kenapa kamu nggak bikin buku katanya, supaya bukan saya aja yang terinspirasi tapi orang di luar sana terinspirasi. Itu awalnya Jack Canfield bikin buku. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak Mbak Indah ya gitu kan. Akhirnya nggak cuma untuk menyembuhkan kita, diri kita, tapi juga bisa menyembuhkan orang lain di luar sana. Iya, harapannya begitu Mbak. Iya. Itu keren banget Mbak, keren banget. Dan aku baca buku ini, aku udah baca sampai habis ya buku ini, dan ini buku bagus banget karena ini banyak banget kisah-kisah inspiratif yang kemudian tuh berakhir dengan sesuatu yang positif gitu. Gitu. Penyembuhan, kemudian ada juga tentang kucing. Iya, benar. Ya kalau nggak salah ya. Iya, ada. Dan aku suka banget tentang ego gitu ya Mbak. Ego, betul. Wah ini bagus sih. Nah Mbak Indah, nih aku tuh masih penasaran sebenarnya tuh step by step dalam penulisan ini tuh seperti apa. Misalnya kayak bikin naskah awal dulu nggak sih gitu kan? Atau misalnya sebelum sampai ke penerbit nih bikin apa sih yang harus dicari tahu dulu? Bikin naskah kecil dulu. Terus kemudian kalau ini kan komunitas ya, tapi komunitas kayaknya enaknya tuh karena sudah dibantu gitu stepnya gitu. Nah itu rangkaiannya gimana Mbak? Dari ngumpul, kemudian nulis, kemudian cari penerbit kah gitu, atau penerbitnya memang sudah ada di komunitas? Kalau di kita ya Mbak, karena ini awalnya workshop yang diadain dari penulis, penerbit buku, Bentang Pustaka dan Karir Kelas. Jadi mereka yang seleksi gitu ya, tulisan-tulisan mana yang memungkinkan atau memiliki nilai jual lah gitu ya Mbak untuk dijadikan buku. Jadi diseleksilah kita jadi 20 orang ini. Cuma kalau aku lihat sih Mbak dari perjalanan menulis ini, kalau misalnya belum
kerja sama Nah, iya, belum kerja sama penerbit gitu ya. Kalau dari aku lihat, kita kan ada tema penulisan gitu ya Mbak. Kalau misalnya misalnya aku nih Mbak mau nulis satu buku, ya udah aku ada temanya apa, terus aku nanti terstruktur lah, aku bikin plotnya seperti apa, lalu nanti aku bikin kerangkanya ya Mbak ya. Aku nulis nulis mungkin berapa bulan, 1-2 bulan atau 3 bulan, karena kan udah semuanya di sini by riset sih Mbak. Buku ini by riset, walaupun fiksi ya, fiksi di dalam ini. Maksudnya non fiksi ya, karangan seperti karangan gitu. Cuma ini kita by riset. Kan kalau misalnya aku bukan orang kesehatan, aku harus misalnya ibunya sakit, kan harus riset ya Mbak, cari tahu ke teman yang tahu medikal gitu ya. Kita tanya sakit ini apa sih definisinya, logik nggak sih kalau dijadiin cerita, takutnya dia nih sakit hanya flu biasa terus dioperasi kan nggak ada, nggak sinkron ya Mbak, nggak sinkron ceritanya ya. Makanya nanti saat penulisan buku itu ada risetnya juga Mbak. Udah nanti kalau misalnya udah jadi itu bisa dikirim ke beberapa penerbit. Nah untuk tahu penerbitnya kita harus riset juga sih Mbak, harus jago riset juga. Maksudnya penerbit ini kan biasa nerbitin buku-buku ya Mbak. Ya. Makanya kuncinya emang membaca sih Mbak. Wah itu dia. Membaca ya. Membaca buku, membaca sikon gitu, dan kita riset. Misalnya tentang pustaka biasanya nerbitin apa nih? Iya. Atau penerbit-penerbit buku lain cocok nggak sama yang kita tulis gitu. Iya betul. Misalnya kita suka self development nih nulisnya, udah kita riset, udah nulis udah clear nih semua, kita tinggal ngajuin, kan dia ada alamatnya ini ya Mbak ya. Iya. Email atau di websitenya, gitu. Kepo-kepoin. Kita aktif kepoin websitenya gitu ya. Ini juga kalau misalnya, makanya kata Mbak Indah itu penting banget kita untuk suka membaca ya, karena di buku itu juga ada alamat nih ya. Mungkin kesini bisa ya Mbak ya, kayak di ini ya Mbak ya. Benar, dia ada ini penerbit ya. Penerbit, lalu ada ini penerbit Bentang Pustaka. Oh, ini ada nih alamatnya, nomor teleponnya, emailnya gitu ya. Ya benar. Nanti kesini ya. Kesini bisa ke situ. Jadi buat teman-teman yang emang kalau misalnya belum ada kenalan dengan penerbit, ya bisa kan untuk kirim ke sana. Atau aku lihat juga Mbak di media sosial, orang-orang kan yang nerbitin buku itu awalnya dia nulis di media sosialnya Mbak. Kayak misalnya siapa ya? Ada selebgram gitu mungkin yang dia traveling tuh, suka traveling, dia sering update di media sosialnya, lalu karena dari pengalaman itu dan dia punya hal uniknya, ada dari penerbit yang nawarin buat nerbitin buku. Nah, gitu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang kita suka nulis ya, terutama tulis aja di sosial media. Kadang malah justru belum belum niat mau jadi buku udah dia nawarin penerbit udah nawarin, benar. Ya gitu sih Mbak. Iya, atau ikut komunitas kayak Mbak Indah, itu juga jadi salah satu opsi gitu. Bener. Atau ikut workshop juga biasanya di perpustakaan tuh Mbak. Wah gitu. Iya, perpustakaan. Sering ya, gitu. ada ya perpustakaannya? Ada acara-acara di perpustakaan. Itu salah satu opsi juga sih buat kita nemuin peluang buat nanti akhirnya mau nerbitin buku. Sekarang juga ada nerbitin buku indie juga bisa ya Mbak ya, kalau kita punya modalnya gitu. Jadi bisa nerbitin mandiri juga bisa, tinggal cari penerbitnya gitu ya Mbak ya. Ini awal-awalnya Mbak berapa eksemplar Mbak? Maksudnya awal terbit itu kayaknya 2000 eksemplar Mbak. 2000 ya? 2000 eksemplar. Kalau sini aku belum update ini sampai tahun ini berapa. Itu kita kan di challenge juga Mbak, habis pokoknya tuh kita udah kayak end to end-nya lah gitu, dari mulai nulis tema gitu kan, nentuin judul buku, terus covernya buku kita juga nentuin Mbak. Oh ini cover ditentuin? Ada yang desain? Kita yang desain, iya benar. Kita yang cari desain. Ini keren loh. Terus judul Tumbuh Meski Tak Utuh ini bareng-bareng di brainstorming bareng-bareng, dirembukin. Akhirnya kepilih judul ini. Karena kita kan temanya tadi quarter life crisis ya. Lalu untuk buku kita juga kayak voting juga di media sosial. Harapannya teman-teman ada yang ini ya, nge-voting gitu, pilihan mana yang bagus. Kita juga lempar ke media sosial. Media sosial ya. Dan
Ini psikologi banget sih ya, tumbuh meski tahu tuh ini ya. Iya benar. Ini Mbak Indah, kalau misalnya ada sahabat Des atau yang masyarakat yang nonton acara ini, bisa dapetin bukunya di mana? Di Gramedia sudah ada Mbak. Gramedia udah ada ya? Sudah ada di websitenya Bentang Pustaka, lalu di tempat toko online gitu seperti toko oranye, biru, hijau itu juga ada Mbak. Itu ada ya? Udah ada. Berarti udah ini bisa dibeli di mudah lah ya dapetinnya ya. Di Gramedia ada, di online ada gitu bener. ya. Nanti kita cantumin di sini ya. Kalian mesti baca ini soalnya bagus bukunya. Nah, Mbak Indah nih kan ini benar nggak sih kalau buku ini nih Mbak Indah ini dari antologi bersama 20 penulis lain? Iya, ini kumpulan cerpen Mbak. Ya, bersama jadi 20 penulis lain. 20 penulis lain. Nah, ini kan tadi udah diceritain sedikit nih, gimana sih Mbak proses koordinasinya, pembagian tema? Ada nggak sih pembagian temanya? Misalnya nih satu buku ini kan ini macam-macam nih, ada karir, ada cinta, ada tentang apa ego tadi, relationship gitu kan banyak ya. Nah, ada nggak sih pembagian temanya gitu? Terus bagaimana sih proses editingnya gitu sampai pemilihan judul tadi itu kan sempat dirembukin juga sampai jadi tumbuh meski tak utuh ini. Iya. Jadi ini ada 20 orang ya Mbak, berarti dengan 19 penulis lainnya, itu kita ada menunjuk satu ketua lah Mbak yang berkoordinasi dengan tim Bentang Pustaka gitu ya, biar tersampaikan dari hasil meeting dari 20 orang ini gitu. Ada satu orang penanggung jawab atau ketuanya kita nyebutnya, itu ada Mbak Debbie, lalu Mbak Novi juga. Nah, dua orang beliau ini yang ngebantu untuk kita brainstorming Mbak, nentuin tema-tema apa aja nih yang dihadapi oleh dewasa dalam menghadapi quarter life crisis-nya gitu. Kan kita menghadapi masalah kayak karir, percintaan gitu itu ya Mbak. Udah kayaknya gitu. umum ya. Ya, yang umum gitu. Nah, kita dibagi lah Mbak dengan hubungan dengan personal, terus interpersonalnya gitu. Nah, kita dibagi dari 20 orang ini pegang apa aja. Oke, jadi Gitu. dibagi ya temanya ya. Ya, nah kebetulan aku dapat karir dan itu keluarga. Oh gitu, Iya. Mbak Indah dapatnya karir Karir dan dan keluarga keluarga. ya. Ya, seperti Challenging itu. banget ya Mbak ya. Challenging. Oh gitu. Gitu Mbak. Terus kemudian kalau editing ada tim editingnya kah Mbak atau atau sendiri gitu? Kalau kita editing kita saling bantu 20 orang itu kita saling kasih masukan. Jadi kita 20 orang tuh bergantian lah Mbak. Misalnya untuk draft tulisanku nanti ada yang gantian ngedraft, aku juga bantu editingin tulisan yang lain gitu. Jadi saling ngasih masukan. Saling kasih masukan Sampai akhirnya misalnya dari kita udah oke, dari 20 orang udah oke, kita ke mentor kita Mas Gun, Kurniawan Gunadi waktu itu sama Mbak Berta itu yang bantu editingnya, itu difinalkan di sana. Seperti itu. Wow, panjang juga ya Panjang, sangat prosesnya panjang ya, Mbak. prosesnya itu. Berapa bulan nih Mbak sampai jadi buku? Kayaknya hampir 1 tahun ya, 10 bulanan lah Mbak. 10 bulan 10 ya, bulan, wow, iya. 1 tahun, wow luar biasa. Dengan mungkin di tengah kesibukan dari masing-masing penulis ya. Iya benar. Wow, keren. Nah, ini sahabat nih ya, kadang perjalanan menuju buku itu nggak cuma bicara soal paragraf, bener nggak sih Mbak bener, ya gitu. Ternyata ada proses panjang yang tadi Mbak Indah sudah sampaikan, kurang lebih 10 bulan perjalanan sampai jadi buku. Dan menurut aku sih itu butuh, menulis itu nggak cuma bicara tentang keberanian, tapi bagaimana kita menaruh hati kita di tempat terbuka gitu, yang kita udah harus siap apa yang kita tulis itu akan dibaca banyak orang gitu. Ya. Dan aku rasa sih pengalaman Mbak Indah ini bagus banget buat kalian dan buat siapa aja yang pengen berani melangkah untuk menulis, untuk jadi penulis gitu. Nah, Mbak Indah, nih
aku tuh selalu percaya ya bahwa buku itu bukan cuma kumpulan kata tapi juga kumpulan nafas dari penulisnya yang berupa sebuah cerita. Nah, Mbak Ina boleh cerita nggak nih bagaimana sih perjalanan dari menulis sampai akhirnya karyanya diterbitkan di dalam buku Tumbuh Meski Tak Utuh ini? Misalnya kayak proses kelas carakannya, kemudian kayak ada revisi-revisi nggak sih Mbak? Tentu, Pasti Mbak. ya Pasti gitu ya. itu. Terus ada pertentangan nggak sih dengan teman-teman gitu, misalnya kayak nggak sejalan atau apa? Iya, Nah itu iya. gimana tuh Mbak? Iya. Ya, karena ini ada 20 penulis, ini menarik banget sih. 20 penulis, Kita nggak sendiri benar. soalnya ya. Iya. Oke, untuk dalam dalam penulisan buku ini Mbak, karena di awal kita udah sepakat untuk ngebahas tentang QLC ya Mbak ya, quarter life crisis itu. Lalu untungnya ada ketua juga, maksudnya dalam artian beliau-beliau ini yang udah punya pengalaman nerbitin buku juga Mbak. Jadinya khususnya buat aku yang pertama kali ini proses perjalanan nulis buku. Ini pertama nih Mbak ya? Pertama ya? gitu. Jadi kebantu Mbak, karena memang ketuanya emang mengayomi dan sabar Iya. dan udah berpengalaman juga Mbak. Iya. Jadi itu menurutku sih mengurangi konflik-konflik tadi ya dari 20 kepala di dalamnya Iya, gitu. Iya. banyak Iya, ya banyak orangnya ya. gitu. Nah, sebelum nulis juga setelah kita dipilih 20 orang itu berdasarkan seleksi. Nah, kita tuh saling kenal, Mbak. Justru aku di sinilah aku mulai belajar terbuka. Kita menceritakan dari kita nol lah, kehidupan kita nol sampai itu tuh kita hidup saat itu. Iya. Berarti sekitar 2 tahunan yang lalu Iya, berarti ya Mbak. iya, Nah, iya, itu iya. kita saling terbuka Mbak. Nah itu tuh Mbak yang nggak Iya. gampang tuh. Iya. Betul. Nah, itu karena kita mungkin udah satu energi kali ya Mbak Iya, nyebutnya. iya. Kita pengen nulis barengan gitu, udah satu inilah satu susah bareng lah karena waktu seleksi itu ya Mbak ya sampai dapat 20 orang gitu. Nah, mungkin dari perjalanan dari bersamanya itu akhirnya dan ada orang yang udah berpengalaman juga Mbak yang ngebantu kita jadi mengurangi konflik-konflik gitu. Untuk konflik misalnya kita perbedaan pendapat di situ pasti ada sih Mbak ya gitu. Cuma ya tadi balik lagi karena ada yang berpengalaman, terus kita udah saling kenal, kita mulai terbuka gitu kan. Akhirnya buku ini jadi Ya. Wow, dari 20 orang. Mbak Indah, ini agak sedikit ini nih karena ini pertanyaan yang juga banyak ditanya sama teman-teman di luar sana. Mbak, ada nggak mengeluarkan biaya nggak dalam pembuatan buku ini? Atau memang sudah di cover sama penerbitnya atau ada biaya pribadi juga di sini? Kalau biaya pribadi untuk ini nggak ada ya Mbak ya. Karena kan kita udah daftar di workshop itu, lalu kita belajar seleksi, belajar nulis gitu sampai akhirnya nulis buku. Itu kita bayar ke penerbit nggak ada ya Mbak ya. Penerbit nggak ada ya? Penerbit nggak ada, cuma kita emang di challenge kalau misalnya kita udah buku udah jadi kan kita harus jual ya Mbak ya. Betul. Nah itu sih kita belajar marketing juga waktu itu gitu. Semua dipelajarin gitu Mbak dari end to end, dari awal gitu nulis semuanya kita juga harus jual buku kita gitu. Maksudnya kita juga belajar copywriting ya Mbak ya buat mempromosikan buku ini gitu. Nah itu sih kalau untuk biaya sih nggak ada ya kalau waktu kita ikut workshop itu. Jadi hanya bayar workshop waktu itu, terus challenge untuk bikin buku kerjasama sama penerbit. Tapi mungkin bagi hasil kali ya Mbak, sistemnya apa? Bagi hasil ya? Bagi hasil benar. Bagi hasil antara penerbit dengan penulis ya? Penulis ya benar. Wow. Iya, keren. Ini buat wawasan juga buat teman-teman ya, buat sahabat DAS yang nonton gitu ya. Banyak Mbak Indah tuh udah ceritain begitu banyak opsi ya kalau mau jadi penulis, bisa melalui workshop yang sekarang yang Mbak Indah lakukan itu juga bisa ya gitu. Dan ternyata kalau dulu kan mungkin dari ada yang nanya biayanya berapa sih gitu kan, pasti mahal nih, bayangin harus nyetak buku sebanyak gitu kan. Nah ternyata ada solusinya yang Mbak Indah sudah lakukan adalah ada penawaran yang sistem bagi hasil itu gitu. Tapi challenge juga karena dari penulisnya juga harus bantu marketing juga ya Mbak ya untuk menjual ya. Tapi dikasih target nggak sih Mbak?
Waktu itu tentu kita ada target ya Mbak ya, target, lalu kita challenge. Sebenarnya kan ini kita dari awal kan udah sepakat gitu untuk ngadain workshop ini adalah belajar nulis, terus kita belajar editor juga, terus kita belajar juga soal penerbitan buku gitu. Jadi ya kalau dari 20 orang sih nggak merasa keberatan karena emang dari awal udah ada ini udah ada penjelasan gitu ya. Dan kita juga merasa ter-challenge gimana sih proses sampai penerbit buku itu yang udah keren-keren tuh kayak gimana ya dulunya gitu. Nah. Berarti kalau ada sahabat yang pengen tahu workshopnya yang Mbak Indah itu kemana Mbak? Waktu itu kita di karir kelas sih Mbak. Tahun ini belum ada setauku. Cuma kalau misalnya mau belajar banyak hal itu juga penulisan dan lain hal itu bisa di karirkelas.id. Nanti kepoin aja Instagram. Karirkelas.id nanti kita masuk taruh di sini. Ya, Mbak Indah. Nah ini aku tuh sebenarnya nih senang banget baca buku ini ya, terutama karena ya penulisnya hadir di sini. Jadi kisah Lara punya masa untuk reda. Nah ini sahabat, ini yang ditulis langsung oleh Mbak Indah di dalam buku Tumbuh Meski Tak Utuh ini. Nah kisahnya tuh menurut aku sih dalam banget ya Mbak ya. Tapi aku yakin kisah seindah itu tuh pasti lahir dari luka yang nyata. Karena kalau aku baca itu, tapi ini nggak boleh ya, nggak boleh, kalian mesti baca sendiri ya. Jadi cukup sedikit aja dikasih tahu. Itu mulai dari proses mundur sekian tahun ya Mbak ya. Tadi Mbak Indah cerita terus akhirnya tuh pulang, terus akhirnya ketemu sama ibu ya, dan sampai akhirnya ternyata impian itu nggak berhenti di sini, ternyata dapat juga akhirnya ya, benar, gitu. Benar. Ini aku nggak mau ceritain detailnya ya, kalian mesti baca sendiri bukunya. Nah ini kan sebenarnya kalau dilihat tuh kayak aku tuh ngerasa kayak ini kisah nyata deh. Karena kalau waktu aku baca nih kayaknya kisah nyata nggak sih gitu. Nah aku mau tanya Mbak Indah, ini kisah hidup nyatanya Mbak Indah atau bukan sih sebenarnya? Kisah Lara punya masa untuk reda. Iya, Lara punya masa untuk reda ini. Sebenarnya adaptasi sih Mbak. Adaptasi kan balik lagi tadi ke kita 20 orang ini kita ceritain tentang diri kita, terus kita punya permasalahan di quarter life crisis kita gitu ya. Lalu aku kebagian keluarga dan karir. Nah, kebetulan saat itu aku juga lagi strugglingnya nih dengan karir dan kehidupan keluarga gitu. Nah, itu aku adaptasi sih Mbak dengan penyesuaian gitu, ingin menyampaikan kepada pembaca itu ya gak ada kata terlambat untuk hal apapun. Lalu memang Allah itu memang pemilik skenario yang bagus gitu loh Mbak. Allah akan kasih hal yang kita inginkan di waktu yang tepat dan di waktu yang baik menurut Allah gitu. Nah itu sih Mbak yang pengen disampaikan gitu. Cuma kalau ditanya ini kisah nyataku, tidak, karena ini adalah penyesuaian adaptasi juga dari orang yang struggling di karir dan keluarga gitu. Oke, berarti bukan kisah nyata Mbak Indah ya. Aku tadinya pikir kok ini nyata banget ya, sampai jualan di pasarnya gitu kan, bumbu padang ya. Aku bilang, oh ini kok berasa kayak realitanya tuh kayak beneran gitu. Karena Mbak Indah tadi juga bilang menulis itu tuh harus realistis tuh guys, beneran deh. Kalau misalnya ngomongin medis, bener medisnya tadi. Ini sampai jualannya jadi juga bener loh. Iya bener. Di pasar ya. Iya gitu. Waktu itu ditantang sih Mbak, gimana caranya kita nulis. Jangan sampai itu seperti kita mengangkat kisah nyata kita gitu. Karena kan ini ya Mbak ya, fiksi ya. Non fiksi. Tapi gitu. Udah diingetin ya dari awal ya. Iya benar-benar. Lalu pas riset nih, penyesuaian pas masuk ke cerita, pas riset. Ya itu yang tadi kita harus logisnya Mbak, nanya juga ke teman yang kedokteran ini ibunya kalau sakit begini realistis nggak sih gitu, masuk logik nggak sih gitu, dioperasi nggak kalau misalnya bener nggak gitu. Takutnya tadi cuma flu kok tiba-tiba dioperasi gitu kan, nggak nyambung ya Mbak ya. Bener ketahuan nih fiksi banget. Nah gitu. Oke, jadi itu
makanya ada riset, ternyata nulis apapun tuh juga misalnya yang fantasi, cerpen-cerpen atau novel-novel yang itu Mbak harus dari ini logika aja juga kan gitu, jalan di cerita itu gitu. Biar nggak kok ini ceritanya aneh, lompat-lompat kemana-mana gitu. Iya, ini rapi banget Mbak Iya. Indah tuh nyusunnya tuh menurut aku rapi banget sampai detail banget. Makanya aku bilang, ini beneran ya gitu kan. Ya apa? Aku pikir tadinya beneran loh Mbak, ini kisah nyatanya Mbak Indah loh. Loh, aku baca. Padahal abang tadi mau bilang, kalau mau tahu Mbak Indah baca ceritanya. Gitu. Tapi ternyata itu bukan ya berarti Bukan ya. kisah nyata itu Mbak. Tapi berasa banget karena kampung halamannya Iya, Mbak karena Indah ya. halaman. Iya. Benar. Penyesuaian, ada jualan Iya, gitu ya Mbak. ada Ya, jualan benar. pulang kampungnya. Pulang kampungnya, ya benar. Ya, gitu Mbak. Aku tadi mau nanya tuh, tapi karena ini udah terjawab ya, berarti bukan kisah nyatanya Mbak Indah. Tapi berasa banget realistisnya. Nah, Mbak Indah, waktu menulis kisah ini nih Mbak, apa namanya, bagian mana sih Mbak yang paling sulit? Yang paling sulit sebenarnya yang menurutku sih risetnya itu sih Mbak. Risetnya itu ya. Kalau misalnya risetnya udah oke nih di awal, kalau menurutku pribadi itu kita bisa ngalir sih nulisnya gitu. Terus selalu proses untuk memaknainya gitu, penyampaian pesan gitu kan Mbak. Karena kadang mikir, aku udah begini belum ya gitu, aku udah memahami makna yang aku sampaikan belum ya dalam buku ini gitu. Tapi ya aku tulis aja gitu Mbak, nggak apa-apa lah. Karena ketakutan tadi loh Mbak, nih gue nanti kalau teman yang baca, nanti dia ngomongin nggak ya, nanti lo aja belum gitu. Iya, benar. Nah gitu Mbak. Jadi kalau menurutku sih yang sulitnya yang pas risetnya. Pas risetnya justru saat mengelola tadi sih Mbak, respon-respon dari pembaca gitu. Jadi sahabat Das nih penting banget nih yang tadi Mbak Indah jelasin. Jadi harus ada research. Jadi nggak cuma asal nulis gitu ya Mbak ya. Iya, Jadi benar. harus juga realistisnya gitu. Kalau memang itu tentang medis, ada tentang kesehatan ya di riset kesehatan gitu kan. Kalau memang ada tentang pasar, benar-benar pasarnya tuh Yang konkretnya seperti apa, seperti yang nyatanya gitu ya, apa Mbak. gitu. Jadi sehingga pembaca itu bisa masuk menyelami gitu ya tulisan-tulisannya. Wah, keren banget nih. Mbak Indah, ini ada satu kalimat yang aku tuh suka banget dari Mbak Indah. Jadi Mbak Indah pernah menulis tentang ini. Aku belajar bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan. Nah, aku tuh pengen Mbak Indah cerita lebih jauh ya. Apa momen yang paling nyata sih Mbak, di mana Mbak Indah tuh ngerasa bahwa Tuhan tuh sebenarnya lagi deket banget, walau kita tuh kadang ngerasa waktu itu tuh kita sendirian. Lagi ada masalah sih sebenarnya. Kita tuh kalau ada masalah inget terus ya Mbak. Ingat ya. Padahal kan sebenarnya setiap detik ya Tuhan atau Allah tuh ada ya Mbak ya. Ada gitu. Cuma ya ngerasa banget itu di titik terendah sih. Aku yakin semua orang punya masalahnya masing-masing ya Mbak. Punya titik terendahnya gitu. Aku ngerasa Allah itu nggak pernah ninggalin aku adalah waktu teman itu bisa ninggalin kita Mbak. Iya. Keluarga juga kita nggak bisa 100% sharing masalah kita sama keluarga gitu kan. Betul. Nah, ketika aku mengalami suatu kejadian dan aku ngerasa itu titik terendahku, alhamdulillahnya tuh Allah tuh hadir gitu loh Mbak. Allah hadir, ayo ndah kita ulang lagi, nggak apa-apa kok gitu. Nggak ada yang menuntut kamu sempurna gitu ya. Ayo kita atur lagi ekspektasinya gitu. Allah tuh kayak ngebisikin, ayo ngerangkul lagi gitu Mbak. Nah kadangnya kan kita kalau kita happy kan suka lupa ya Mbak. Aku sih. Nah itu yang berusaha aku. Banyak yang gitu juga. Momen itu yang selalu aku berusaha hadirkan gitu. Dalam setiap detiknya aku ya Allah selalu merhatiin aku gitu. Bukan saat aku jatuh aja gitu loh Mbak. Ini pun aku bisa bernafas masih sehat, itu juga perhatian dari Allah gitu.
Nah, kayak gitu sih Mbak. Cuma kan yang keingatnya pas ada masalah gitu. Iya. Pas di titik terendah nih gitu. Ya, seperti itu sih Mbak. Wow, ya. Nah, ini menarik banget nih Mbak. Buat kalian nih yang lagi nonton atau dengerin episodenya Mbak Indah ini, mesti ambil nafas nih. Ambil nafas sebentar. Nah, mungkin kalian juga di luar sana tuh lagi di fase berjuang biar reda. Ingat ya, kamu tuh nggak sendirian. Mbak Indah juga tadi udah menyampaikan masih ada Allah ya, masih ada Tuhan gitu ya dekat kita gitu kan. Kadang Tuhan tuh ngasih luka bukan buat menghukum tapi buat menyembuhkan. Nah, kita lanjut nih Mbak Indah. Aku tuh pengen tahu gimana proses menulis ini bisa jadi cara Mbak Indah untuk menyembuhkan diri sendiri. Gitu. Nah, aku ingat satu kalimat yang Mbak Indah tulis di media sosialnya Mbak Indah. Dan ini salah satu tulisan yang aku juga paling suka. Mbak Indah menulis begini, kadang aku nggak nulis buat dibaca orang lain, tapi supaya aku bisa mendengar diriku sendiri. Nah, kalimat ini menurut aku tuh dalam banget ya Mbak ya, karena banyak banget orang tuh menulis untuk dilihat. Tapi Mbak Indah menulis untuk menemukan. Nah, kapan sih Mbak Indah merasa pertama kali merasa tuh sadar kalau menulis tuh bisa jadi cara buat kita menyembuhkan luka, Mbak? Iya. Dulu tuh Mbak, kita kan ya tadi balik lagi, kita pernah ngadapin titik terendah dalam hidup, terus punya luka masa lalu gitu ya. Nah, salah satu untuk menyembuhkan itu adalah dengan nulis Mbak, journaling gitu kan, journaling. Nah, sebelum aku ikut workshop ini aku pikir journaling ya diary kayak gitu-gitu Mbak, diary. Oh, ini cuma buat aku yang baca gitu ya. Bisa nggak ya ketika aku juga ngeposting waktu dikasih tantangan, aku ngeposting tulisanku, orang yang baca itu juga bisa ikut merasakan bahwa aku nggak sendiri loh. Ternyata ada orang juga yang mengalami masalah gitu. Atau ada juga orang yang punya sedih, luka di masa lalu, atau hal-hal yang perlu, hal-hal yang dia hilang dulu dan dia cari lagi gitu Mbak. Intinya biar orang yang baca itu nggak sendiri gitu sih Mbak. Nah, makanya di waktu itu aku mulai berani posting tuh di medsos, aku tulis cerpen atau kisah-kisah aku waktu dulu gitu kan. Nah, itu ya harapannya biar tulisan itu jadi obat sih buat aku sendiri yang nulis. Kadang kan kalau kita ngomong Mbak takut keceplosan, takut takut orang lain tersinggung gitu. Biar aman, nggak ada yang menghakimi. Menurutku yang aman adalah yang nulis Mbak. Dan keberanian yang aku kumpulkan itu yang membuat aku bisa berani posting juga. Dan harapannya orang yang baca itu juga bisa nggak merasa sendiri dan bisa jadi obat juga sih buat sakitnya. Itu penting banget sih Mbak. Iya benar Mbak. Kadang orang tuh punya pelarian yang kadang juga justru bukannya menyembuhkan, mencari solusi dengan bikin masalah baru. Iya benar. Jadi bukannya masalahnya berkurang, malah nambah masalah. Nah, kalau salah satu menulis ini kan bisa jadi solusi, kita juga tenang ya Mbak ya gitu. Bisa mengobati luka hati kita juga benar. Gitu. Dan tidak ada yang mungkin yang menghakimi ya, gitu. Itu penting banget. Mbak Indah, ada nggak sih momen Mbak waktu nulis itu nangis gitu? Ada nggak sih Mbak? Ada lah Mbak. Ada. Waktu contohnya pas di challenge ini ya Mbak challenge ini terus waktu itu apa ya? Tentang rumah tangga gitu Mbak, rumah tangga terus si tokohnya itu ada problem, harus cerai gitu lah Mbak. Nah aku tuh bingung ya gimana, karena belum pernah ada di momen itu gitu. Nah aku tuh ya sempat riset juga Mbak dari tulisan-tulisan orang, terus dari Quora tuh Mbak, dulu tuh Quora kan pada yang curhat-curhat ya di situ ya. Terus dari musik tuh di YouTube. Di YouTube kan kalau lagu-lagu sedih tuh biasanya ada yang curhat-curhat gitu loh Mbak di komentarnya. Di kolom komentarnya. Nah, aku coba riset di situ terus baca orang kok sedih gitu, jadi kayak kita kemasuk cerita mereka gitu loh Mbak. Jadi tuh
nangis gitu. Pas nulis pun juga dikasih tantangan tentang nulis yang cerai itu juga nangis. Terus tentang orang tua tuh Mbak, Oh, dikasih ya, tentang orang tua ya, udah. ya. Itu untuk merecall memori-memori yang dulu tuh atau memori yang sedih, ya nangis di ujungnya Mbak gitu. Cuma ya pintar-pintar kita ya buat itu regulasi emosinya kita. Gitu. Ya, apa berarti mendalami Iya, tulisannya ya, gitu. Jadi itu kayaknya hampir rata-rata penulis biasanya ngerasain ya, Iya, kayak ngerasain. masuk aja Iya, gitu ya. benar. Mungkin tantangannya kalau misalnya menulis tentang biografi orang lain gitu ya. Kalau yang Mbak Indah ini apa itu kayak Masuk ke tokohnya Masuk, itu loh, ke tokohnya masuk ke gitu tokoh ya. tuh emosinya si tokoh lagi sedih, lagi marah, kesel gitu. Aku seolah-olah juga ngerasain itu Mbak, Iya, nulis gitu, iya. jadi ikut sedih juga gitu. Berarti ini Mas Danendra kayak ini ya, kayak aktor ya, artis gitu ya, main film ya Oh kan. iya, Kadang-kadang iya dia baca naskah mesti mendalami Mendalami, kadang-kadang ya. udah selesai katanya lupa. Nah iya, karena tadi fokus sama Saking emosinya fokusnya ya, benar. emosi. Iya. Wow, ternyata tantangannya berat ya menulis itu ya, nggak sesederhana itu ya Mbak ya. Iya. Mbak Indah, nah ini kan aku tuh denger ya banyak banget orang tuh pengen menulis tapi takut kelihatan rapuh lah, takut dibilang drama gitu ya, takut nggak sempurna tulisannya gitu ya. Nah, Mbak sendiri pernah nggak sih Mbak ngerasa kayak ragu tuh kalau buat jujur sama tulisannya gitu? Itu kan sebenarnya kadang-kadang ya tadi ya orang kan takut ya dihakimi mungkin. Terus ya banyak lah ya pertimbangan lain, takut dinilai ya terlalu terbuka atau gimana. Ada nggak sih Mbak kayak gitunya? Kalau perasaan itu ada ya Mbak ya, apalagi kita pakai media sosial udah open gitu tuh publik ya. Apalagi teman kantor berteman juga Mbak dengan di media sosial gitu. Nah itu menurutku emang perjalanan waktu ya, PR juga sih untuk mulai berani gitu nulis. Awalnya agak males gitu Mbak, aku ngerasa kayak dihakimi, lu nulis ini mulu, sedih-sedih mulu dah gitu kan, sedih-sedih mulu dah. Ini galau gitu mulu dah gitu ya. Padahal sebenarnya padahal itu tuh tulisan yang udah diposting tuh udah bulan lalu yang kutulis gitu Mbak. Terus ku posting di IGS gitu kan, di komen. Nah kesini-sini aku ya udah gitu, maksudnya kalau misalnya aku mikirin komentar orang lain, kalau dia ngasih masukan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak ngehakimin gitu ya udahlah nggak apa-apa gitu, kita branding kita aja sebagai penulis. Tapi berarti berhasil Mbak? Berhasil. Berarti tulisannya dalam gitu ya bener. Itu jadi ambil positifnya aja ya, bener Mbak. Jadi awalnya kepikiran tapi kesini kalau mikirin orang lain kita akhirnya nggak akan maju-maju sih Mbak. Gitu. Akan mulai-mulai ya? Iya akan mulai-mulai. Jadi menurutku kenapa aku sekarang merasa terlambat juga, kenapa nggak dari dulu ya, kenapa mikirin omongan orang ya gitu. Iya, itu juga jadi salah satu pemikiran sendiri ya Mbak ya. Iya benar. Jadi ya sekarang kalau mau nulis ya udah posting aja. Kalau misalnya dapat masukan positif alhamdulillah, kalau dapat aduh ini ya sedih mulu, nggak apa-apa, itu jadi wah berarti dia baca tulisan kita gitu. Dan berhasil. Dan berhasil gitu. Aduh, pesannya sampai berarti ya Mbak ya. Iya benar Mbak. Mbak Indah, menurut Mbak Indah tulisan yang baik itu harus disukai orang atau cukup bisa menenangkan hati penulisnya sendiri? Menurutku tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang selesai sih Mbak. Karena tadi kan merasa takut tadi di belakang tadi aku takut dikomentarin orang, di judge orang yang jelek-jelek gitu. Yang menurutku adalah tulisan yang selesai, lalu aku posting tulisan itu, orang yang baca, orang paham emosinya, berarti tulisan bagus itu adalah tulisan yang dikomen oleh temanku itu. Karena berarti dia baca ya Mbak, dan dia dapat feelingnya dari si tokoh atau aku di tulisan aku itu gitu. Ya betul sih Mbak. Nih setelah nih Mbak Indah, nih setelah ini nih kita tuh bakal ngomongin hal yang paling menarik dari perjalanan Mbak Indah dan buku ya. Jadi tentang makna pulih. Ini balik lagi nih sahabat, Mbak Indah ini kan seorang psikolog ya. Ini penting banget sih karena memang banyak banget di luar sana tuh yang
struggle Mbak Iya. dengan hidupnya luka masa lalu, baik itu dari keluarga gitu Iya. kan, baik itu dari pertemanan, percintaan, apapun itu ya, Iya. itu banyak banget. Nah, aku tuh pengen bahas tentang makna pulih nih, dan bagaimana bisa menemukan ketenangan dan kepercayaan. Karena aku rasa sih pulih itu bukan soal kita melupakan aja ya gitu ya, tapi tentang berani memulai lagi Iya. dengan hati yang mungkin lebih ikhlas Iya. gitu ya. Dan aku tuh pengen banget dengerin langsung dari versinya Mbak Indah nih tentang arti pulih ini. Nah, Mbak Indah, setelah perjalanan Mbak Indah dalam tulisan kisah dari Lara, kemudian struggle kehidupan, terus karir, kemudian di sini kan ada keluarga gitu ya. Nah, sampai berdamai gitu ya. Ini aku penasaran banget sih, arti pulih buat Mbak Indah itu apa sih, Mbak? Oke. Kalau buat aku pulih itu adalah menerima ya, Mbak. Menerima tadi skenario yang udah ditetapkan oleh Allah untukku gitu. Oke, Indah adalah perempuan yang duduk di sini, yang dari Minang gitu ya. Sekarang berprofesi sebagai rekruter gitu. Belum menikah, itu it's okay karena menerima. Pernah gagal dalam percintaan, itu it's okay. Itu berarti yang terbaik dari Allah. Pernah punya masalah keluarga, it's okay. Kita benahi satu persatu, kita bangun lagi keluarga yang ideal menurut kita gitu. Jadi menerima Mbak, pulih itu. Kan kalau misalnya kita nggak menerima ya Mbak ya, kenapa sih Allah begini, gagal mulu nih percintaan gitu kan ya Mbak. Jadi akhirnya udah sakit terus, drop terus gitu. Sampai di titik nol, kita nggak tahu kan gimana nanti pilihan hidup kita gitu ya Mbak. Nauzubillah min zalik lah, melakukan hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah menurutku ya itulah ketika Indah pulih itu adalah menerima perlahan, walaupun belum sekarang 100% ya Mbak, aku belajar menerima untuk berbagai sisi di hidupku yang menurutku nggak ideal gitu. Tapi ternyata itu loh yang terbaik dari Allah loh Ndah gitu. Yang cocok sama kehidupanmu gitu. Nah itu sih Mbak, menurutku yang pulih itu gitu, menerima. Menerima ya. Menerima. Nah, itu dalam banget sih Mbak. Iya. Gitu. Itu dalam banget ya. Menerima itu sederhana tapi itu dalam banget nih. Nah, Mbak Indah, kalau bicara sekarang nih, misalnya ada nggak sih satu momen kecil yang menandakan bahwa sudah pulih itu Mbak, dari Mbak Indah sendiri? Satu momen aku nggak berhenti nulis gitu Mbak. Itu ya. Itu aku nggak berhenti nulis karena kalau aku nggak nerima Mbak, pasti di titik itu aku malas ngapa-ngapain gitu. Karena masih fokus sama kesedihan atau hal-hal yang nggak ideal menurutku gitu. Nah aku masih fokus nulis, terus aku juga fokus melakukan hobi-hobiku yang lain. Menurutku itu rasa yang dititipkan oleh Allah itu adalah aku harus syukuri Mbak. Karena kalau misalnya kita udah nggak punya minat sama satu hal atau hal-hal yang pernah kita sukai, itu menurutku bencana sih Mbak gitu. Karena kalau kita udah nggak punya minat lagi, ya ngapain gitu ya? Ya itu tadi nanti takutnya balik lagi ke yang pikiran jelek atau melakukan hal yang tidak diinginkan gitu Mbak. Seperti itu sih Mbak. Wow. Nah, banyak banget nih orang nih melihat Mbak Indah nih kan kuat, tenang gitu ya Mbak ya. Tapi dalam proses pulihnya ini kan, hal apa sih Mbak yang paling sulit dimaafkan, misalnya dari sisi keadaan, orang lain, atau diri sendiri sih Mbak? Lebih kemana sih Mbak? Lebih ke diri sendiri Mbak, benci ke diri sendiri. Kan kalau misalnya benci ke diri sendiri, semua orang benci dong jadi ya. Itu biar tugas orang lain aja yang gak suka kita ya. Jadi ya momen itu sih yang itu yang struggle-nya sih Mbak aku. Dari hal-hal yang gak ideal tadi kan, jadinya benci ke diri gitu. Kok bisa sih Nda benci ke diri gitu ya. Akhirnya perjuangan itu Mbak, aku sempat datangin ke ahli tentu, gimana ya untuk proses kita sembuh tadi. Ya akhirnya aku bisa nerima tadi Mbak, nerima diriku, tadi ya. nerima Jadi, diriku dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sempat ke psikolog juga berarti ya Mbak? Psikolog psikiater pernah. Karena kan aku belajar background S1 psikologi Mbak,
kan udah aware ya Mbak ya. Iya. Berobat jalan tuh emang real gitu loh Mbak. Jadi bener gitu. ya itu ya. Alhamdulillahnya udah dibekalin ilmu itu, Iya. jadi kita lebih aware ya Mbak Lebih ya. sadar ya. Lebih sadar gitu, dan nggak ada kan pikiran oh itu kan orang gila yang berobat ke psikiater, Iya, psikolog, iya, nggak. iya, Nggak. iya, iya. Orang sembuh pun, orang punya masalah pun, silakan ke ahlinya gitu ya Mbak. Itu mereka tuh kan point of view-nya mereka kan ini ya Mbak, netral ya. Beda kalau kita curhat ke teman, ke orang tua gitu ya. Nah kalau ini kan udah ahli, mereka punya POV netral, mereka punya pandangan sesuai dengan ilmunya gitu ya Mbak. Itu kebantu banget sih buat aku pribadi gitu. Jadi ya itulah proses yang akhirnya aku nggak apa-apa kok nggak sempurna, siapa yang nuntut sempurna, nggak apa-apa kok, Indah adalah spesial di dunia ini kok gitu. Dan waktu itu ya Mbak, yang waktu di Friend Indeed ya, karena aku sempat ngungkapin apa sih ini Kak Mevi, Om Mevi yang spesial dari aku gitu. Tapi aku terharu loh Mbak, 2 tahun di ini Di apa? research ya. Di research tentang Indah, berarti Indah spesial dong gitu. Betul. Jadi itu Mbak, aku yang membuat manusia tuh unik, manusia pasti diciptain punya tujuannya. Kita pasti punya tujuan, kita berharga. Dari situlah aku belajar proses aku nulis Mbak, baca, terus ngobrol dengan banyak orang. Akhirnya aku nemuin jangan sampai deh aku benci dengan diriku sendiri gitu. Gak apa-apa kan, misalnya kita kan juga jujur benci juga sama orang ya Mbak. Gak apa-apa orang lain gak suka sama kita. Kita jangan sampai deh nggak suka juga sama diri kita gitu loh Mbak. Iya. Siapa dong yang sayang diri kita kalau bukan Kalau kita? bukan diri kita ya. Ini semuanya titipan loh gitu. Nanti kalau kembali, kalau disakitin terus, nanti kita berarti nggak menjaga titipannya Allah. Nah, seperti itu sih Mbak proses perjalanannya gitu. Wow. Proses penerimaan diri. Penerimaan gitu. diri ini penting banget sih. Pertama datang ke ahlinya karena nggak semua orang ketika dicurhatin ngasih impact masukan bagus, malah justru ada juga yang malah bikin masalahnya jadi lebih besar lagi gitu Iya, kan. benar. Dan itu sih pentingnya memang datang ke ahlinya kalau punya masalah ya ke psikolog misalnya kayak gitu tuh, itu menurut aku sih itu penting sih Mbak gitu ya. Dan itu kadang-kadang ada orang yang memang akhirnya lukanya makin dalam, ada yang dia sembuh yang tadi dia bisa menerima ya tadi, menerima, dia melihat cara pandangnya jadi lebih baik, melihat permasalahan, dan itu sih penting banget sih buat aku sih Mbak. Iya, benar Mbak. Ini keren banget nih buat sahabat-sahabat di luar sana yang punya masalah nih gitu. Hati-hati kalau mau curhat atau minta pendapat. Nah, serahin sama ahlinya. Itu minta tolongnya tuh sama orang yang memang sudah ada ilmunya ke sana. Dan Mbak Indah banyak banget tadi kasih insight banget yang positif banget buat kita hari ini. Nah, Mbak Indah, kalau aku bicara nih Mbak, proses versi Mbak Indah dulu nih sama sekarang gitu ya, masih kalau keinget tuh masih ada rasa sedih atau udah let it go deh gitu. Sudah semenerima itu nggak sih Mbak? Kalau melihat mungkin hal yang bikin sedih gitu ya Mbak ya, triggernya gitu ya, mungkin masih ada sedih Mbak. Cuma kesini aku udah punya pelampiasan lain gitu. Aku aktif olahraga gitu ya Mbak. Aku misalnya kalau ada trigger yang bikin sedih lagi, yang bikin gak bersyukur gitu, mentorku pernah bilang Mbak, coba deh kamu ke panti jompo, ke panti asuhan, ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, itu sangat ngefek gitu Mbak di aku gitu. Ya, emang Mbak, bener jangan lihat ke atas gitu, lihat ke bawah ya. Ketika kita punya hal yang nggak kita syukuri gitu. Jadi kita lihat ke sana, oh ya alhamdulillah aku masih bisa tidur nyenyak, makanan apa yang aku pengen aku bisa beli gitu ya. Nah itu sih hal yang membuat aku menerima tadi gitu Mbak. Walau misalnya sampai saat ini proses penerimaan itu belum 100%, tapi emang dia berprogres, ada pertumbuhannya gitu. Tapi aku nggak kelihatan loh. Aku ketemu Mbak Indah ini dari beberapa bulan yang lalu di The Friend Indeed, dan sangat rendah hati. Terus aku juga sangat welcome orangnya, dan itu benar-benar sih Mbak nggak kelihatan sama sekali. Tapi itu yang paling menarik karena
penyembuhan itu Iya. sudah selesai gitu Selesai. ya. Nah, Mbak Indah berarti di keluarga berapa bersaudara Mbak? Aku berarti 5, aku anak ketiga. Anak ketiga Iya, ya, dari anak 5 ketiga bersaudara. dari 5 bersaudara. Nah, bapak ibu masih Udah pensiun dua-duanya. udah pensiun dua-duanya Iya. ya. Panggilannya apa? Ama? Ama papa, ama apa? Ama apa ya? Iya. Ya, karena di bukunya ada ama Dan apa sih? iya. Itu biar Minang banget waktu itu ya, bener. benar. Ngomongin Ama Minang dan kok aba. ya, Iya. nggak ada minang-minangnya Iya. gitu ya, Mbak ya, benar-benar. Mbak Indah, kalau Ama dan Apa nonton podcast ini, apa yang Mbak Indah ingin sampaikan? Oke. Ama apa? Terima kasih sudah memberikan segalanya, ngasih kehidupan yang nyaman, berusaha untuk kasih hal apapun yang dimau. Walau kadang aku ngeluh maksudnya karena kok saudara banyak banget, kayak aku ngerasa nggak diperhatiin gitu. Tapi di proses aku semakin dewasa sampai aku saat ini di titik ini, aku menyadari bahwa ya Allah, cari uang tuh susah ya. Makanya papa mama juga sangat berjuang gitu untuk membesarkan 5 anaknya. Terima kasih udah mentingin mengutamakan pendidikan kami, walau aku sering ngeluh, kadang nggak dibekelin nasi gitu ya. Padahal kan orang tua sibuk ya, aku baru sadar saat ini ternyata dulu mama papa struggle itu gitu untuk membesarkan 5 orang anak. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga aku belum bisa jadi anak yang mungkin terbaik versi papa mama. Semoga Allah aja yang balas kebaikan papa mama gitu. Balasannya surga ya mama papa gitu. Aku akan doain terus bahagia ya di masa tuanya. Mohon maaf nih cucu pending dari Indah, kan udah banyak cucunya ya gitu. Happy terus, pokoknya terima kasih banyak untuk kedua orang yang udah berkontribusi besar untuk hidup aku sampai saat ini gitu. Terima kasih, I love you. Sehat-sehat terus ya buat Ama sama Apa ya. Wow. Ya. Mbak Indah, aduh. Mas Danendra minta tisu dong, Nggak ada di sini. Ya Allah. Aduh. Begitulah. Makasih. Terima kasih. Ini mudah-mudahan Ama sama Apa nonton ya podcast ini ya. Juga keluarga Mbak Indah yang lain. Ya. Aduh, seneng banget. Ini spesial banget nih hari ini, banyak banget insight inspiratif dari Mbak Indah dan menghadirkan Mbak ini suatu kehormatan yang luar biasa buat kita Dasdiaris di sini. Nah, satu lagi nih Mbak Indah, kalau bisa menyapa para penonton ya yang juga sedang berjuang buat pulih, apa pesan yang ingin Mbak Indah titipkan buat mereka? Oke. Halo sahabat Dasdiaris, apapun yang tengah dihadapi saat ini, semoga teman-teman bisa tetap dapat pencerahan untuk menyelesaikan persoalan itu. Gak semua hal kita bisa kontrol, gak semua hal harus sempurna. Lalu tetap bahagia ya. Kalian spesial, kalian berharga, kalian hadir di dunia ini tentu ada tujuannya. Kalian unik. Terima kasih udah hadir, terima kasih udah bertahan. Sehat-sehat terus ya. Seperti itu. Wow, dalam banget. Mbak Indah, kita sekarang nih masuk ke segmen permainan. Oke. Ya. Namanya Andai Waktu Bisa Berbisik. Jadi aku kasih ada 3 kalimat nih. Mbak Indah harus melanjutkan kalimatnya dengan spontan, jujur, dan dari hati Mbak Indah yang paling dalam. Oke. Oke, siap ya? Oh, berarti ini universal ya? Ya. Oke, bebas apapun gitu. Ya. Oke, siap. Pokoknya aku kasih kalimat, Mbak Indah ngelanjutin. Lanjutin. Oke, ya. Mbak Indah, andai waktu bisa berbisik ke Mbak Indah masih kecil, Mbak Indah bakal ngomong apa?
Terus berjalan dengan senyuman, kamu di masa depan akan sukses, akan bahagia, nggak usah dipikirin, dibanding-bandingin sama teman yang lain. Mama papa sayang kamu, cuma beda cara sayangnya saja. Oke. Kedua ya. Oke. Jika hati bisa menulis surat kepada masa depan, Mbak Indah mau nulis apa? Halo Indah di masa depan, selamat datang. Kamu ternyata apa-apa yang kamu manifesting dari puluhan tahun yang lalu berhasil ya, alhamdulillah. Ini hasil dari kamu terus bertumbuh, terus mengusahakan yang terbaik untuk hidupmu, terus percaya bahwa keajaiban itu akan ada gitu. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, keren ya. Oke, ketiga Mbak. Oke. Hal paling indah yang tak pernah bisa Mbak Indah lupakan adalah? Jalan-jalan, umroh, lalu bisa ke Mesir dengan tentunya utama dengan itu izin Allah. Alhamdulillah dengan hasil usaha kerja selama ini gitu, dan tentunya juga dengan izinnya Allah ya. Gitu. Wow. Itu hal yang nggak pernah terlupa sih. Momen indah ya. Momen indah. Keren. Mbak Indah udah nggak berasa nih, udah berapa waktunya nih? Sejam. Wow. Oke. 1 jam. Oke, Mbak Indah, makasih banget sudah mau membuka hati Mbak Indah di sini. Kadang tuh kita nggak butuh jawaban yang sempurna ya Mbak ya. Kita tuh cuma butuh keberanian untuk jujur sama diri kita sendiri. Dan lewat cerita Mbak Indah hari ini, aku yakin banyak hati yang ikut merasa dikuatkan. Nah, buat kamu yang lagi denger ini, yang lagi nonton ini, kalau hari ini terasa berat, ingat kamu tuh nggak harus baik-baik aja setiap waktu. Tapi kamu juga berhak bahagia dengan cara dan waktumu sendiri. Nah, Mbak Indah, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di Das Diaris. Terima kasih sharing-sharingnya. Semoga Mbak Indah sehat, semakin sukses dengan karirnya, terus ditunggu karya-karya berikutnya. Amin, ya Allah, amin. Ya, siap. Itu. Dan nah ini ada yang nanti Mbak Indah barengan ya ngomongnya ya. Oke. Nah, buat sahabat Das Diaris, terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Saya Dini Anjungsari dan saya Indah Aulia Sri Utami. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.